Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas subbab ketiga atau subbab terakhir dari vektor, yaitu komponen vektor. Jadi sebelumnya kalian udah belajar kalau metode analitis itu ada dua, ada pakai rumus dan komponen vektor. Contohnya gini, misalnya ada vektor F membentuk sudut theta terhadap bidang mendatar. Kalau pakai komponen vektor berarti kita tuh menguraikan si F ini ke sumbu X dan ke sumbu Y. Atau gampangnya gini, jadi kalau ada vektor yang miring kayak gini harus kita luruskan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Caranya gimana? Jadi pertama kalian tuh gambar dulu sumbu X sama sumbu Y. Terus si vektor F ini kita jatuhkan atau diproyeksikan ke sumbu X. Caranya gambar garis putus-putus, terus tarik garis dari pusat ke garis putus-putus yang ini. Nah, panah yang ini kita namakan Fx. Jadi F yang dijatuhkan ke X. Selanjutnya kita jatuhkan F ini ke sumbu Y. Gambar garis putus-putus ke sumbu Y, terus tarik garis dari pusat di sini ke garis putus-putus yang ini. Nah, panah ini dinamakan Fy. Kita coba contoh yang ada angkanya. Misalnya ada vektor F 10 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang mendatar. Angka pertama kalian gambar dulu sumbu X dan sumbu Y. Udah gitu kita jatuhkan dulu misalnya F ini ke sumbu X dulu. Tarik garis putus-putus dari ujung F ini, terus tarik garis dari titik pusat menuju garis putus-putus. Nah, panah ini yaitu Fx ya, nilainya F cos 60 derajat. Kenapa di sini Fx-nya sama dengan cos 60 derajat? Jadi kita fokus ke segitiga yang ini. Kalau kita lihat segitiga ini, sudut 60-nya itu kan di bawah ya. Terus sisi miring yang ini, dia itu nilainya F 10 Newton sama kayak yang ini. Kalau sisi yang bawah ini, dia itu sama kayak Fx yang ini. Nah, sekarang kita cari nilai cos 60. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya itu yang ini ya, yang Fx, miringnya yang F, yang 10. Nah, berarti tinggal dimasukin. Cos 60 sama dengan Fx per F. Sekarang F-nya itu yang di bawah pindah ruas. Jadi ke atas di sini ya, jadi kali. Berarti Fx-nya sama dengan F cos 60. Nah, jadi nilai ini tuh awal mulanya dari sini, dari gambar ini. Tapi mau cara gampangnya mah tinggal gini aja. F ini kalau dijatuhkan ada sudut di sininya, berarti nanti jadi cos. Kalau F ini nanti dijatuhkan misalnya ke sumbu Y di sini, nggak ada sudut kan ya di sini, berarti nanti jadi sin. Sekarang kita lanjutkan perhitungannya. Fx sama dengan F cos 60. F-nya 10, cos 60 kalau lihat di tabel nilainya itu setengah. 10 kali setengah yaitu 5. Sekarang lanjut F ini kita jatuhkan ke sumbu Y. Caranya gambar garis putus-putus terus tarik garis dari pusat ke garis putus-putus ini. Nah, panah itu nilainya yaitu Fy. Nah, Fy di sini sama dengan F sin 60. Dari mana sin 60? Dari sini nih. Kalau kita lihat panah ini, dia tuh sama ya panjangnya kayak yang ini. Nah, berarti kalau di segitiga mah sama kayak yang ini. Ini tuh berarti Fy. Nanti dengan cara yang sama kalian cari nilai Fy dari sin. Sin itu kan demi, depan per miring. Gitu. Atau cara cepat aja langsung. F ini pas dijatuhkan gak ada sudut, berarti pakai sin. Gitu. Sekarang tinggal masukin nilainya. F-nya 10, sin 60 kalau lihat di tabel setengah akar 3. Nilainya jadi 5 akar 3. Lanjut contoh soal berikutnya. Sekarang mah sudutnya posisinya agak beda. Jadi ada F 20 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal. Langkah pertama, gambar dulu sumbu X sama sumbu Y. Udah gitu jatuhkan. Misalnya sekarang kita coba jatuhkan ke sumbu Y dulu. Si F ini jatuhkan ke sumbu Y. Ada sudut nggak di sini? Ada ya. Kalau ada tadi jadi sin apa cos? Dia itu jadi cos. Fy-nya sama dengan F cos 60. F-nya 20, cos 60 kalau lihat di tabel nilainya 1/2. 20 kali 1/2 yaitu 10 Newton. Sekarang si F ini dijatuhkan ke sumbu X. Tarik garis putus-putus dari ujung F ini, terus tarik garis dari pusat ke garis putus-putus yang ini. Jadilah ini tuh Fx. Nah, kira-kira nilai Fx-nya apa? Sin apa cos? Lihat F ini pas dijatuhkan ada sudut nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti dia pasti sin. Atau gini aja, kalau yang satunya cos pasti satunya lagi sin. Jadi selalu pasangan, ada sin ada cos. Nah, berarti Fx-nya F sin 60. F-nya 20, sin 60 kalau di tabel nilainya setengah akar 3. 20 dikali setengah akar 3 itu 10 akar 3 Newton. Contoh soal, misalnya ada vektor F1, F2, dan F3 seperti pada gambar berikut. Yang ditanyakan yaitu gaya total atau F resultan. Jadi walaupun ada 3 vektor kayak gini, kita tetap ngerjainnya satu-satu.
Misalnya kita kerjakan yang vektor F1 dulu. F1 10 Newton membentuk 10. Kayak gini. Langkah pertama, udah ada sumbu X-nya berarti tinggal dijatuhkan. Misalnya dijatuhkannya ke sumbu Y dulu. Berarti tarik garis putus-putus dari ujung vektor F ke sumbu Y. Terus tarik garis dari titik 0 ke garis putus-putus. Panah ini namanya F1Y. Yang nilainya adalah cos. Karena pas kita jatuhkan F1 ini ke Y, dia tuh ada sudut di sini. Ya, makanya di sini jadi cos. Udah gitu tinggal masukin F1-nya 10, cos 60 kalau di tabel nilainya setengah. 10 kali setengah yaitu 5 Newton. Lanjut. Sekarang F1-nya kita jatuhkan ke sumbu X. Tarik garis putus-putus dari ujung vektor F1 ke sumbu X, terus tarik garis dari pusat ke garis putus-putus. Nah, panah ini namanya F1X. Kira-kira nilainya sin atau cos? Itu pasti sin. Karena pas dijatuhkan ke sini nggak ada sudutnya di sini. Makanya jadi sin. Atau gini kan ini udah cos. Pasti F1X-nya itu pasti sin. F1X sama dengan F1 sin 60. Tinggal masukin F1-nya 10. Sin 60 lihat di tabel yaitu setengah akar 3. Nilainya menjadi 5 akar 3. Nah sekarang kita ringkas tulisannya jadi gini. F1Y-nya 5 ya yang tadi. F1X-nya 5 akar 3. Lanjut ke vektor F2. Nilainya 8 Newton. Sudutnya membentuk 30 derajat terhadap sumbu X. Sekarang kita jatuhkan si F2 ini misalnya ke sumbu X dulu. Iya, gini. F2-nya dijatuhkan, terus ada sudutnya di sini. Makanya di sini F2X-nya itu F2 cos 30. Dijatuhkan ada sudut. Makanya cos. Tinggal masukkan F2-nya 8 cos 30 yaitu setengah akar 3. 8 kali setengah akar 3 yaitu 4 akar 3. Lanjut F2-nya dijatuhkan ke Y atau diproyeksikan sama aja ya. F2-nya dijatuhkan ke Y. Di sini nggak ada sudut, berarti nilainya sin. F2Y-nya itu F2 sin 30. F2-nya 8, sin 30-nya itu 1/2. 8 kali 1/2 yaitu 4 Newton. Sekarang kita persingkat, sederhanakan gambarnya. Kayak gini. F2X-nya 4 akar 3, F2Y-nya 4 Newton. Terus ada vektor terakhir, F3, yang arahnya sejajar sumbu Y ke bawah yaitu 10 Newton. Nah, berhubung F3 ini udah lurus, nggak usah diproyeksikan, nggak usah dijatuhkan kemana-mana, karena udah lurus di sumbu Y. Jadi yang perlu diuraikan atau dijatuhkan itu vektor yang miring-miring kayak gini, kayak F1 dan F2. Jadi yang miring harus diluruskan. Yang udah lurus mah udah nggak usah dijatuhkan, diuraikan lagi. Gitu. Nah, sekarang yang kita lihat mah gaya-gaya yang ada di sumbu X sama Y. Jadi F1 ini dan F2 yang ini nggak usah dilihat lagi. Sekarang kita kerjain per sumbu. Misalnya kita kerjakan yang sumbu X dulu. Berarti kalian lihat gaya-gaya yang ada di sumbu X. Sumbu X itu tuh kan yang ini ya. Berarti lihat panah yang arahnya kalau nggak ke kanan ya ke kiri. Ada berapa? Ada 2 ya. Ada F2X sama F1X. Arahnya berlawanan. Satu ke kanan, satu ke kiri. Ingat, kalau vektor arahnya berlawanan dijumlah apa dikurang? Dikurangi ya. Biasanya kanan kurangi kiri. Berarti jadi Fx sama dengan F2X dikurangi F1X. Tinggal masukin F2X-nya 4 akar 3, F1X-nya 5 akar 3. 4 dikurangi 5, yaitu negatif 1 akar 3 atau negatif akar 3 Newton. Udah ini kita kerjain yang sumbu Y. Kalian lihat gaya-gaya yang ada di sumbu Y. Yang di sini sumbu Y tuh. Berarti yang panahnya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Ada 3 ya. Ada F1Y, ada F2Y, sama ada F3. F1Y sama F2Y mah arahnya ke atas, F3 mah ke bawah. Berlawanan kan ya, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Berarti nanti vektornya itu dikurang. Jadi gini aja, yang ke atas tandanya positif, yang ke bawah tandanya negatif. Jadi gini persamaannya, Fy sama dengan F1Y ditambah F2Y dikurangi F3. Tinggal masukin F1Y-nya 5, F2Y-nya 4, F3-nya 10. 5 tambah 4 kurangi 10, yaitu negatif 1 Newton. Ingat ya, Fx-nya itu negatif akar 3, Fy-nya itu negatif 1. Sekarang kita lanjut. Tadi Fx-nya negatif 3, negatif akar 3 maksudnya, Fy-nya negatif 1. Sekarang kita coba gambar ini. Kalau Fx negatif, Fx itu kan mendatar ya. Kira-kira kalau negatif itu ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Nah, berarti arah Fx negatif akar 3 itu ke kiri, kayak gini.
Terus sekarang kita gambarin FY negatif 1. Y itu mah kan Y arahnya vertikal kayak gini. Kalau FY negatif berarti arahnya ke atas apa ke bawah? Ke bawah. Nah, berarti FY-nya itu ke bawah kayak gini. Sekarang lihat vektor Fx sama Fy membentuk sudutnya kayak gimana? Siku-siku. Berarti ngitung vektornya pakai yang mana? Segaris, sudut sembarang apa yang siku-siku? Pakai yang siku-siku. Yang persamaan ini ya, yang kayak nyari Pitagoras. Fr sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Karena tadi bentuk vektor ini tuh siku-siku, membentuk sudut 90 derajat. Jadi pakai persamaan yang ini. Nah, lanjutin, tinggal dimasukin angkanya. Fx-nya itu negatif akar 3 dikuadratin ditambah negatif 1 dikuadratin. Negatif akar 3 dikuadratin yaitu 3 ditambah negatif 1 dikuadratin yaitu 1. 3 tambah 1, 4. Akar 4 yaitu 2 Newton. Cukup sekian, semoga paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akar 4.